Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan korban penipuan terpidana Doni Salmanan berunjuk rasa tuntut pengembalian aset senilai puluhan miliar rupiah di kantor Pengadilan Negeri Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dugaan malapraktik kembali terjadi. Seorang ibu dan bayinya meninggal usai persalinan di salah satu rumah sakit di Indramayu. Di Kota Bandung, seorang anak 12 tahun dijual dua pria untuk memuaskan nafsu para pria hidung belang. Kita ke informasi selanjutnya. Puluhan korban kasus penipuan terpidana Doni Salmanan menggelar unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Bale Endah, Kabupaten Bandung Rabu lalu. Mereka meminta agar aset Doni Salmanan senilai puluhan miliar rupiah yang saat ini disita negara bisa dikembalikan kepada korban. Dengan membawa spanduk bertuliskan berbagai kecaman dan tuntutan, sekitar 50 orang korban kasus investasi bodong aplikasi Quotex dengan terpidana Doni Salmanan berunjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, massa menyampaikan orasi agar aset Doni Salmanan senilai sekitar 24 miliar rupiah yang disita negara dikembalikan kepada para korban. Massa yang tergabung dalam paguyuban korban Doni Salmanan mengakui kasus yang menimpa mereka telah membuat ekonomi para korban hancur. Mereka berharap agar aset bisa dibagikan kepada para korban. Massa korban mendukung jaksa penuntut umum untuk mengajukan jawaban terkait peninjauan kembali atau PK Doni Salmanan. Sebab hasil dari sidang sebelumnya barang bukti masih disita negara. Di putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, di putusan Pengadilan Tinggi, dan di putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, sama sekali para korban ini tidak ada merasakan keadilan, kepastian hukum, dan seolah-olah hukum ini tidak bermanfaat bagi para korban. Kasus hukum yang di sebelah itu yang dari awal Pak Karit, robot trading, kemudian di Indraken, semua aset dikembalikan. Hanya Doni Salmanan saja tidak dikembalikan. Kami semua korban. Ini semua ada korbannya nyata, tapi kenapa disita negara gitu? Kasus penipuan investasi Doni Salmanan kembali bergulir setelah putusan menyatakan Doni Salmanan divonis 8 tahun dan aset disita negara. Namun para korban kembali melakukan surat permohonan peninjauan kembali atau PK agar aset Doni Salmanan yang disita berupa rumah, kendaraan, dan sejumlah aset lain yang mencapai nilai puluhan miliar rupiah dikembalikan sesuai kerugian para korban. Total ada 144 orang korban dengan kerugian sekitar 26 miliar rupiah yang disebabkan oleh terpidana Doni Salmanan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Harga sayuran jelang Natal dan Tahun Baru terus mengalami kenaikan di Kabupaten Bogor. Kenaikan harga yang bisa mencapai 2 kali lipat membuat pedagang dan konsumen menjerit. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga komoditas pangan di pasar tradisional terus mengalami kenaikan seperti di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor. Bawang merah naik dari Rp25.000 menjadi Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Bawang daun naik dari Rp15.000 menjadi Rp28 hingga Rp30.000 per kilogram. Tomat bahkan mengalami kenaikan cukup drastis dari Rp10.000 menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Kenaikan harga sayuran di pasaran sangat berdampak pada para pedagang. Omset penjualan mereka pun turun drastis hingga 50%. Nah, untuk omset turun sih Bang, ini? Omset makin menurun sekarang. Menurun, berapa persen kira-kira? Separuhnya. Separuhnya, hampir 50% ya? Iya. Oke. Ini Bang, harapannya sebagai pedagang gimana Bang? Harapannya harganya penting normal lagi, bisa normal lagi kayak dulu. Selain itu juga banyak warga mengeluhkan kenaikan harga sayuran di pasaran saat ini. Naik terus. Naik terus? Iya, untungannya sedikit jadinya. Ya pengennya turun lagi, stabil lagi. Turun lagi ya. Iya. Naiknya harga sayuran di pasaran diduga dipengaruhi faktor cuaca dan meningkatnya permintaan. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga bahan pangan di pasaran menjelang Tahun Baru. Sep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.
Mahalnya harga cabai rawit menjelang tahun baru membuat warga makin tercekik. Upaya stabilitas harga pun dilakukan dengan menjaga kualitas cabai menjelang panen raya pekan ini. Pengelola kebun cabai Eptilu di Kecamatan Cikajeng, Garut berupaya keras agar kualitas cabai yang akan dipanen baik dan tak banyak yang membusuk. Sebab pada pekan ini petani akan menghadapi panen raya. Secara fisik kualitas cabai terlihat baik, tidak ada buah yang membusuk ataupun daun yang rusak akibat hama. Perawatan intensif dilakukan dengan pemupukan dan penyemprotan obat anti hama. Selain menjaga kualitas cabai agar tetap baik, petani pun menjaga pasokan cabai tetap stabil setiap minggu atau musim panen, yaitu dengan menerapkan sistem pola tanam terpisah antar blok, sehingga setiap saat memasuki musim panen dapat menghasilkan cabai berkualitas dan bagus. Di mana blok pertama ditanami cabai yang kini siap panen, blok kedua cabai yang masih fase vegetatif, blok ketiga cabai kecil, dan blok keempat cabai yang baru ditanam. Di pola tanam, artinya supaya setiap minggu kita tidak kekurangan pasokan cabai. Kurang lebih di blok ini ada 30.000 pohon tanaman cabai. Itu bisa menghasilkan berapa banyak rata-rata? Rata-ratanya bisa menghasilkan di 15 ton sampai habis. 15 ton ya? Saja, iya. Dari lahan cabai 4 hektar, 1 hektar akan siap dipanen. Diperkirakan 1 hektar lahan ini akan menghasilkan sedikitnya 15 ton cabai rawit yang akan dikirim ke sejumlah pasar lokal, pasar induk Kramat Jati Jakarta, pasar Banten hingga keluar pulau seperti ke Bangka Belitung. Diharapkan dengan masuknya masa panen raya, harga cabai yang kini tengah melonjak tajam bisa kembali stabil. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Sebuah video dugaan malapraktik di Rumah Sakit Umum Daerah Sentot Patrol Indramayu viral di media sosial. Video itu memperlihatkan kekecewaan keluarga setelah ibu dan bayi yang baru dilahirkan meninggal dunia. Video isak tangis keluarga Kartini dan bayinya yang baru dilahirkan pecah di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sentot Patrol Indramayu. Video yang viral di laman media sosial dan telah ditonton lebih dari 1 juta orang itu memperlihatkan kekecewaan keluarga setelah Kartini dan bayinya yang baru dilahirkan meninggal dunia pada Selasa malam. Terdengar juga dialog kekecewaan dan kemarahan keluarga atas dugaan kesalahan penanganan terhadap pasien bersalin hingga mengakibatkan ibu dan anaknya meninggal. Merasa adanya dugaan malpraktik, suami korban melaporkan peristiwa itu ke Mapolres Indramayu. Suami korban menyatakan awalnya sang istri dibawa ke puskesmas dan kemudian dirujuk ke RSUD Sentot. Namun keluarga tak menyangka bukannya langsung ditangani, istrinya yang hendak melahirkan anak pertama justru terkesan dibiarkan hingga akhirnya anaknya yang baru dilahirkan meninggal dunia. Naasnya tak berselang lama, sang istri juga menghembuskan napas terakhirnya. Penanganannya terlalu suwe, terlalu lambat. Terus kayak ngono, Bang. Terus bisa meninggal itu gimana, Mas? Nah, ya bisa meninggal mah karena penanganannya terlalu suwe sih, Pak. Orang terlalu intinya mah tidak memuaskan, Kak. Pihak kepolisian yang menerima laporan dugaan malpraktik akan menindaklanjuti laporan tersebut. Petugas akan meminta keterangan dari suami dan keluarga korban termasuk pihak Rumah Sakit Sentot, termasuk melengkapi alat bukti dan melakukan gelar perkara. Dilaporkan oleh yang bersangkutan adalah bahwa penanganan yang terjadi menyebabkan istri dan anaknya meninggal dunia. Itu anak pertama tanya? Anak pertama. Langkah ke depannya seperti apa? Kami akan melengkapi alat bukti, ya, akan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan juga melengkapi alat bukti. Pihak keluarga berharap kematian istri dan anaknya yang dianggap tidak wajar bisa segera diungkap. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Seperti sejumlah kepala daerah lainnya, Wali Kota Bogor mengakhiri masa jabatannya akhir tahun ini. Ia akan digantikan oleh penjabat sementara yang ditunjuk oleh Presiden hingga penyelenggaraan pilkada. Rabu malam, Bima Arya yang sudah 10 tahun menjabat sebagai Wali Kota Bogor menghadiri acara perpisahan kepemimpinannya di Kota Hujan ini Rabu malam. Perpisahan dihadiri sejumlah tokoh pejabat dan politisi, salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat. Tentu banyak kebijakan yang juga beresiko bagi Kang Bima secara pribadi maupun secara politiknya, tapi Kang Bima memiliki keberanian untuk
bisa menembus itu semuanya karena punya niat dan tujuan yang baik, yaitu membuat kemajuan di Kota Bogor. Dalam perpisahan ini, Bima mengaku selama 10 tahun banyak persoalan warga yang telah diselesaikan. Namun, ia menyatakan ada beberapa masalah yang belum terselesaikan, seperti penataan angkutan kota, terminal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja bagi warga Kota Bogor. Saya ingin ke depan berlanjut, siapapun itu, tapi nggak bongkar-bongkar, semua on the track, yang kurang-kurang ditambal, disempurnakan. Saya harus akui angkot belum selesai, terminal belum selesai, ya lapangan pekerjaan, kemiskinan, dan lain-lain ya. Yang penting adalah pondasinya. Ia pun meminta siapapun penggantinya untuk meneruskan program yang telah dirintis. Bima Arya menjabat sebagai orang nomor 1 di Kota Hujan sejak 7 April 2014 lalu dan purna tugas pada akhir tahun ini. Ia akan digantikan oleh penjabat sementara yang ditunjuk langsung oleh Presiden hingga pelaksanaan pilkada berikutnya. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.